الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan kajian syarah kitab Ushul Sunnah lil Imam Abi Bakar Muhammad ibnu Abu Bakar Abdullah ibn Zubair al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Dari sini seyogyanya berlanjut dari seri-seri sebelumnya, tetapi karena beberapa hal sehingga tertunda sejak lama. Namun pada kesempatan ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala di mana bisa kembali melanjutkannya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kitab ini sekalipun dari segi bentuknya cukup singkat ya, kecil ya, termasuk kutayib, tetapi dari sisi kontennya, isinya sudah memuat beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kitab ini dikenal dengan kitab Ushul Sunnah, yakni prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini tentu tidak semuanya dibahas secara detail, tetapi oleh penulisnya Imam Abdullah ibn Zubair Al-Imam Abdullah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala telah menyinggung beberapa pembahasan penting yang masuk dalam kategori prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama beliau menyinggung tentang pembahasan-pembahasan yang sudah mulai muncul di masanya penyimpangan di dalamnya, sehingga beliau menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pembahasan-pembahasan tersebut memiliki pegangan yang kuat dan menjadi dasar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan atau pembahasan tersebut. Di dalam seri pembahasan kita sebelumnya telah dibahas setidaknya dua hal utama, dua hal penting. Yang pertama adalah pembahasan terkait dengan babul qada'i wal qadar, pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk salah satu pembahasan yang sejak awal kelompok-kelompok menyimpang telah melakukan penyimpangan di dalamnya. Juga pada seri sebelumnya telah dibahas pokok bahasan yang lain terkait dengan masailul iman. Ini juga termasuk di antara pokok bahasan yang oleh firqah dan kelompok-kelompok menyimpang lainnya telah masuk ke dalamnya dan memiliki pemahaman dan penyimpangan di dalam pembahasan tersebut. Pada kesempatan ini, pembahasan kita adalah pembahasan yang juga telah hangat menjadi pemicu terpecahnya umat di masa lalu, bahkan di masa sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika ada sekelompok umat di masa itu yang kemudian menyimpang dalam pembahasan itu. Pembahasan yang dimaksud yang disinggung oleh Al-Imam Al-Humaidi pada kitab beliau ini adalah terkait masalah sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita membaca naskah yang ditulis oleh beliau. Ini naskahnya sebetulnya cukup singkat tetapi padat. Beliau menyebutkan yakni di antara usul ahli sunnati wal jamaah, beliau mengatakan wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullihim
فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. Ini adalah naskah atau teks yang beliau tulis dalam buku beliau ini. Jadi sebetulnya cukup singkat, hanya dalam satu paragraf, tetapi kalau didalami matan atau naskah ini maka cukup padat sesungguhnya. Di dalamnya disinggung tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi terkait masalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga disebutkan tentang hukum orang yang mencela, orang yang mendiskreditkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua hal pokok yang beliau stressing dalam pembahasan ini. Ya tentu seperti disebutkan tadi, karena pembahasan ini termasuk pembahasan yang sejak awal telah menjadi pemicu perpecahan di tengah umat ini. Ketika misalkan di zaman para sahabat, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah itu kemudian mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pada sisi lain muncul orang-orang yang dikenal dengan istilah An-Nawasib, yang membenci atau menaruh permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua garis yang ada di masa silam, di mana telah menjadi pembahasan ini telah menjadi pemicu adanya perpecahan di kalangan umat, sehingga oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala juga oleh a'immah Ahlus Sunnah lainnya telah menuangkan pembahasan ini dalam buku kecil beliau ini. Bahkan kalau kita misalkan mengkaji, membaca, menelaah buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang permasalahan akidah, maka umumnya bahkan kalau tidak semuanya, maka mayoritasnya buku-buku akidah itu selalu menyinggung pembahasan ini, baik secara detail ataupun secara global. Setidaknya ada isyarat terhadap pembahasan, isyarat kepada pembahasan tentang sahabat ini. Jadi beliau sudah menyinggung pembahasan ini. Setidaknya dalam dua sisi tadi, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memposisikan para sahabat tersebut, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada pembahasan berikutnya adalah beliau menyinggung tentang hukum mencela para sahabat, baik secara kolektif atau secara personal. Ini juga beliau singgung di dalam hal ini. Yang maksud saya bahwa beliau menyinggung tentang celaan kepada para sahabat, walaupun beliau hanya menyebutkan secara global, tetapi ketika kita menelaah syarah para ulama dan pembahasan yang menyinggung tentang para sahabat ini, kita dapati bahwa ulama kita tentu membahasnya pada sisi hukum dan hukuman bagi orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin,
hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada naskah tadi. Saya baca kembali dan menerjemahkan secara bebas tentang naskah ini. Beliau mengatakan wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, dan memberikan doa kasih sayang kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka senantiasa berdoa pada Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Falan yu'mina illa bil istighfari lahum. Tidaklah seseorang beriman dengan iman yang sempurna kecuali dengan memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang telah mendahulunya. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Maka barang siapa yang mencelah mereka, barang siapa yang mencaci mereka, atau salah seorang di antara mereka, maka orang tersebut tidaklah berada di atas jalan dan manhaj as-sunnah, yakni manhaj ahlus sunnah. Lalu beliau melanjutkan, walaysa lahu fil fai'i haqq, dan orang yang mencela tersebut tidak memiliki hak dari pembagian fai', harta yang diperoleh dalam peperangan. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas. Hal tersebut kami diajarkan atau disampaikan oleh banyak dari kalangan ulama yang menukil dari Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, bahwa beliau berkata, qassamallahu ta'ala al-fai', Allah Subhanahu wa taala membagi atau menentukan pembagian fai', lalu Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu yang pertama adalah untuk kalangan fuqara dari orang-orang muhajirin yang mereka terpaksa meninggalkan negeri mereka, sampai selanjutnya nanti disebutkan tentu di dalam ayat surah Al-Hasyr ini disebutkan lanjutannya, termasuk diantaranya Al-Ansar tentu saja. Kemudian beliau katakan, thumma qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu mereka-mereka yang berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Rabb, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Faman lam yaqul hadza lahum, barang siapa yang tidak melakukan hal ini untuk mereka, yang barang siapa yang tidak berdoa dan melakukan hal ini untuk mereka, falaysa mimman ja'ala lahul fai', maka orang tersebut bukanlah orang yang dapat bagian fai' dalam hal ini. Ini adalah teks dari Al-Imam Al-Humaydi yang menyebutkan tentang pembahasan ini. Jadi jelas dalam hal ini disinggung dua hal tersebut. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah sahabat, bagaimana menyikapinya, lalu kemudian hukum atau hukuman bagi orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya pada nakhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam naskah ini beliau mengatakan wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Jadi berdoa, memberikan doa kasih sayang dan memohon ampun untuk para sahabat. Baik, di sini katakan ashabi Muhammadin. Ashab itu jamak daripada sahabi. Ashab itu adalah jamak dari sahabi. Juga kadang dijamak dengan bentuk lain yaitu as-sahabah. Jadi al-ashab dan as-sahabah itu adalah bentuk jamak daripada sahabi. As-sahabi atau definisi daripada sahabat oleh ulama diberikan definisi yang demikian ketat. Antara lain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Beliau mengatakan as-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi thumma mata 'ala al-Islam. Ini definisi yang dapat dikategorikan sebagai definisi yang jami' mani'. Definisi yang kompleks dan juga tidak bias. Jadi jami' mengumpulkan segala hal yang masuk dalam kategori yang didefinisikan, lalu mani menghalangi hal-hal yang tidak masuk dalam objek yang didefinisikan. Kurang lebih seperti itu istilah jami' mani. Baik. Jadi di sini beliau mengatakan sahabat itu adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan man laqiyan nabi. Ini adalah ukuran yang pertama. Jadi siapapun yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki ataupun wanita, tua ataupun muda, ya, bahkan anak kecil sekalipun itu bisa masuk dalam kategori ini. Jadi man laqiyan Nabi, baik perjumpaan dengan Nabi itu dalam tempo yang lama ataupun singkat, bahkan hanya sesaat saja, selama dia memang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi perjumpaannya kapan? Pada saat dia berjumpa, dia sudah beriman kepada Nabi. Jadi man laqiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan orang tersebut sudah beriman pada Nabi di saat dia berjumpa. Artinya kalau dia berjumpa di saat itu lalu belum beriman kepadanya, ini tidak dikategorikan sebagai sahabat, kecuali kalau setelah itu dia masuk Islam lalu kemudian berjumpa lagi dengan Nabi, maka ini dikategorikan sebagai sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sudah beriman kepadanya. Ya, mu'minan bihi, mu'minan bi an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman kepadanya, atau hanya beriman kepada Nabi yang lain, seperti misalkan orang Yahudi, orang Nasara, beriman kepada Nabi yang lainnya, kepada Nabi-Nabi Bani Israel, tetapi kepada Nabi tidak beriman, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat, bahkan tidak dikategorikan sebagai Muslim. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Jadi ini adalah pengikat yang kedua. Berjumpa, ketika dia berjumpa di saat itu dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau memenuhi kriteria ini ditambah dengan kriteria berikutnya nanti, maka ini adalah terhitung sebagai sahabat. Nah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah berjumpa secara langsung dengan fisik, sekalipun
kalau karena ada halangan tertentu, karena cacat misalkan tidak bisa melihatnya, karena tunanetra misalkan, ya seperti beberapa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum misalkan, beliau adalah sahabat Nabi, sahabat utama bahkan, tetapi beliau tidak melihat dengan mata kepala beliau karena beliau tunanetra. Ini tetap dihitung sebagai sahabat, sekalipun tidak melihatnya dengan mata kepalanya karena ada penghalang. Ada halangan karena cacat matanya radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dimaksudkan berjumpa di sini berjumpa secara langsung baik dan ini yang kebanyakan melihatnya dengan mata kepala atau tidak melihatnya dengan mata kepala karena ada cacat tertentu di matanya sehingga tidak melihatnya, maka ini tetap terhitung sebagai sahabat. Lama berjumpa atau singkat, ya ini semua adalah termasuk di kategori sahabat. Nanti lama atau singkat perjumpaannya ini masuk dalam pembahasan tingkatan-tingkatan sahabat radhiyallahu taala. Lalu dikatakan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Nah, ini juga pengikat yang penting, ya. Wa mata 'alal Islam. Jadi dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya, lalu nanti orang tersebut terus kemudian berislam, lalu akhirnya wafat dalam keadaan dia masih muslim. Artinya bahwa orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman di saat berjumpa, tetapi di akhir hayatnya misalkan keluar dari Islam menjadi murtad lalu mati dalam keadaan murtad, ini tidak dikategorikan sebagai sahabat. Tidak dikategorikan sebagai sahabat dalam terminologi ini, karena terminologi ini telah membuat satu ketentuan bahwa dia tetap berislam hingga akhir hayatnya. Wa mata 'alal Islam. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak lagi muslim, maka ini tidak dikategorikan sebagai sahabat. Akan tetapi seandainya ada di antara person-person yang misalkan dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian murtad setelahnya, tetapi sebelum dia wafat dia kembali Islam, bertaubat dan masuk Islam kembali, ya, maka ini tetap dikategorikan sebagai sahabat karena terminologi ini telah ditentukan, ditetapkan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Orang tersebut misalkan sahabat ini berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, lalu kemudian murtad, lalu kembali kepada Islam dan mati dalam keadaan Islamnya, maka ini tetap dihitung sebagai sahabat. Nah ini tentang terminologi sahabat atau definisi siapa sesungguhnya sahabat itu. Jadi sahabat itu adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sudah beriman kepadanya, lalu nanti wafat dalam keadaan muslim, keadaan Islam, masih tetap berislam. Baik, ini yang dikategorikan sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pendamping Rasulullah. Jadi ya ini adalah merupakan mangkabah, keutamaan, kelebihan yang sesungguhnya Allah berikan kepada generasi ini. Jadi ini benar-benar generasi pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lahir hidup di masa Nabi, lalu kemudian diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi, lalu nanti wafat dalam keadaan berislam. Maka ini adalah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ini sesuatu yang tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan yang lain, karena ini benar-benar murni pemberian Allah kepada mereka. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini adalah orang-orang yang selain dipilih oleh Allah menjadi pendamping Rasulullah, Allah juga telah mentazkiyah mereka. Allah memuji mereka
Dan tentu pujian yang Allah berikan kepada mereka ini bukan lahir begitu saja, tetapi Allah berikan pujian kepada mereka karena Allah Maha tahu tentang kondisi mereka. Allah Maha tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang patut untuk dipuji karena mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Nabi, beriman kepada beliau, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membela Nabi SAW, dan juga berjuang bersama beliau, lalu kemudian juga menjadi pembawa panji-panji risalah yang Nabi SAW bawa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ketika memuji mereka ini memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah dipilih oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan mereka dan keseriusan, kesungguhan mereka dalam keimanan dan perjuangan mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sangat banyak ayat yang membahas tentang keutamaan para sahabat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Ya, misalkan sebagai contoh, misalkan dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Ini berbicara tentang para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, tentu kita tahu bahwa sahabat ini terbagi menjadi muhajirin dan ansar. Nah, ini semua dimasuk dalam ayat ini. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Syahid dari ayat ini ketika Allah sudah sebutkan tentang kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan sahabat yang tidak hijrah dan tidak masuk dalam kategori ansar. Nah, ini telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum. Ini catatan penting di sini. Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Allah meridhai mereka. Kita tahu bahwa sifat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sifatun qadimah. Sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, dan tentu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya lahir begitu saja, tetapi dilandasi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi daripada sahabat-sahabat tersebut, sehingga mereka berhak untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah cukup sesungguhnya. Tazkiyah ini sesungguhnya sudah cukup bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat ini tidak hanya keridhaan yang Allah berikan kepadanya, bahkan Allah sudah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Nah, ini ayat yang menyinggung tentang tazkiyah Allah kepada para sahabat, bahwa sahabat ini adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keridhaan kepadanya dan dijamin masuk ke dalam surga dari kalangan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam ayat yang lain tadi di dalam surah At-Taubah ayat 100 ya. Kemudian pada ayat yang lain di dalam surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang sahabat-sahabat yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, pada tahun ke-6 Hijriah, di mana di masa itu sejumlah sahabat disebutkan oleh para ahli sirah bahwa jumlah sahabat di masa itu yang ikut bersama Nabi kurang lebih 1.400 orang yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya berencana melakukan umrah tetapi terhalang masuk ke Mekah, dan kisahnya ini berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berada di
membaiat para sahabat di bawah sebuah pohon di daerah Hudaybiyah tersebut di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinggung dalam ayat ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba ila akhir al-ayat atau ila akhir al-maqta'. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah meridai orang-orang yang beriman yang ikut berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Yang dimaksud di sini adalah yang ikut berbaiat di bawah pohon di Al-Hudaybiyah di Mekah. Yang tadi disebutkan bahwa jumlah mereka yang hadir di saat itu adalah 1.400 orang sebagaimana disebutkan dalam catatan sirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka karena atas dasar pengetahuan Allah tentang kondisi mereka di saat itu dan kondisi sesudahnya. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terkait dengan kondisi yang ada di masa itu, bahkan kondisi yang kedepannya pun Allah sudah ketahui. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah mengetahui tentang kondisi keimanan yang ada di dalam hati-hati mereka, kejujuran mereka, keseriusan mereka, dan kesungguhan mereka dalam keimanan dan pembelaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ini tentang para sahabat Nabi SAW. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan para sahabat dan tazkiyah Allah Subhanahu wa taala ini tidak sedikit di dalam Al-Qur'an. Pada ayat yang lain misalkan dalam surah At-Taubah 117 juga disebutkan laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di kama kada yazigu qulubu fariqin minhum ila akhir ayat. Ini juga terkait dengan para sahabat. Bahkan oleh para ulama dikatakan bahwa ayat ini sudah mencakupi semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini adalah ayat yang termasuk ayat yang turun di akhir masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk, ya, pada perang Tabuk. Nah, di sini dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin dan kaum ansar yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Tabuk tersebut. Tentu ada sahabat yang tidak ikut, ada 3 sahabat yang tidak ikut, tetapi untuk mereka yang 3 orang ini pun juga telah turun ayat secara khusus berkaitan dengan mereka yang menyebutkan tentang taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain juga di surah Al-Fath juga ada di ayat 29, di ayat 4 dan 5 juga semuanya menyinggung tentang para sahabat Nabi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sedikit menyinggung tentang keutamaan sahabat. Bahkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama para muhaddisin, dalam kitab-kitab mereka itu telah membuat bahkan mengkhususkan kitab tertentu dalam koleksi kitab mereka dalam encyclopedia mereka itu sudah membuat kitab tertentu yang mereka biasanya sebutkan sebagai Fadailus Sahabah, Kitabu Fadailis Sahabah, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini semua ada, dan Kitabus Sunan juga ada tentang keutamaan para sahabat secara kolektif dan juga secara personal. Jadi ini menyinggung tentang keutamaan para sahabat dan kemuliaan mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan lalu generasi sesudah mereka, lalu generasi sesudah mereka. Tentu generasi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasinya adalah para sahabat, karena orang yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman itulah para sahabat Nabi. Jadi Nabi sudah mengatakan bahwa mereka itulah sebagai umat yang terbaik, generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang lainnya bahwa para sahabat ini sesungguhnya memiliki jasa yang tidak sedikit terhadap umat ini. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jasa mereka juga tidak sedikit karena mereka lah yang menjadi perantara antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan generasi sudahnya dalam menyampaikan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada sahabat yang dididik oleh Rasulullah, tidak ada sahabat yang menyampaikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi sesudahnya, maka tentu tidak akan ada umat ini yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berislam ini, karena mereka inilah yang punya jasa paling pertama dan utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mendiskreditkan para sahabat, apalagi sampai mengkafirkannya, ini sangat berbahaya karena itu berarti bahwa generasi yang membawa Al-Quran setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudahnya, itu adalah pengkhianat dan tidak diterima kesaksiannya karena mereka fasik misalkan atau kafir misalkan menurut sebagian di antara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kondisi dan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala. Nah, melihat banyaknya keutamaan para sahabat ini dan besarnya jasa dari para sahabat radhiyallahu taala anhum tersebut, ditambah lagi dengan fenomena yang ada di masa lalu bahwa ada sekelompok orang yang tidak senang kepada para sahabat, bahkan ada di antara mereka yang memfasikkannya, mengkafirkannya bahkan. Maka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menjadi konsensus mereka bahwa persoalan ini adalah persoalan prinsip dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka menuangkan hal ini di dalam buku-buku mereka. Lalu menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk mendoakan para sahabat, mencintai para sahabat, mendoakan mereka, dan mengasihi mereka, menyayangi mereka. Dan di dalam naskah yang kita baca tadi, Al-Imam Al-Humaydi mengatakan wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Jadi merahmati para sahabat, menyayangi para sahabat, mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat, ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini tentu berbeda dengan orang yang mencela dan mencaci maki para sahabat. Tidak masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bertentangan dengan prinsip mereka. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menyayangi para sahabat, mencintai mereka, membela para sahabat, mendoakan dan merahmati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentu selain alasan-alasan yang tadi, alasan yang lebih gamblang lagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hamba-hamba Allah yang beriman, terutama di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ikut di dalamnya adalah generasi sudahnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahwa umat ini bisa dikategorikan sebagaimana juga merupakan penjelasan daripada Amr ibn As radhiyallahu taala an, bahwa sahabat ini atau umat ini menjadi tiga. Yang pertama adalah al-muhajirun, yang kedua adalah al-ansar, dan yang ketiga adalah generasi sesudahnya. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr tadi, ya, mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-11, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana ila akhiri. Kemudian masuk pada kelompok yang kedua, walladziina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kata Amr bin As, dua kelompok ini yaitu muhajirin dan ansar itu sudah berlalu. Lalu kemudian kelompok yang ketiga
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala bahwa generasi yang kelompok yang pertama dan kedua itu sudah berlalu. Maka seyogyanya kalian ini paling tidak adalah berada pada posisi atau masuk dalam kategori kelompok yang ketiga. Dan ini masih berlangsung mulai dari semenjak sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang tidak masuk dalam kategori muhajirin dan ansar atau yang awal-awal dari kalangan ansar, maka paling tidak kalian harus menjadi kelompok yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat jasa para sahabat yang mendahului mereka, mendoakan mereka dan mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala bahwa seyogyanya semua generasi yang datang sesudah sahabat muhajirin dan ansar ini itu berada pada kelompok ini, yaitu kelompok yang senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun kepada generasi tersebut, sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan hatinya dari rasa dengki, rasa benci, rasa tidak suka kepada kaum muhajirin dan kaum ansar atau para sahabat secara kolektif. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini oleh Al-Humaidi rahimahullahu taala itu sampai menyimpulkan bahwa tidaklah seseorang dikategorikan sebagai orang yang beriman atau yang sempurna keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika melakukan apa yang ada di dalam ayat ini, yaitu memohon ampun untuk para sahabat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, merahmati mereka, mendoakan mereka, dan juga memposisikan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan mereka di dalam Al-Qur'an, yaitu mengutamakan secara kolektif mengutamakan para muhajirin, lalu kemudian sesudahnya adalah kaum ansar, karena di dalam Al-Qur'an selalu didahulukan kaum muhajirin lalu kemudian kaum ansar radhiyallahu taala anhum. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan prinsip ini. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, membela mereka dan mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berikutnya, sisi yang kedua yang disinggung oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam kitabnya ini adalah tentang hukum atau hukuman kepada orang-orang yang mencaci atau yang dengki, mencaci dan membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Barang siapa yang mencaci para sahabat, barang siapa yang mendiskreditkan para sahabat atau sebahagian di antara mereka. Jadi beliau mengatakan siapa mencaci sahabat secara kolektif atau sebahagian di antara sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka itu bukanlah ahlus sunnah. Mereka itu bukanlah ahlus sunnah. Falaysa 'ala sunnah. Karena itu dalam tradisi keilmuan para ulama, umat ini dibagi dua. Ada yang dikatakan ahlus sunnah, ini secara kolektif ya, secara umum ya, kaum muslimin dibagi dua, Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah. Ahlus sunnah lawannya adalah Syiah. Ini adalah karena pembahasan tentang sahabat. Jadi semua yang tidak mengakui dan merahmati dan mencintai para sahabat Nabi itu dikategorikan
luar Ahlus Sunnah, yaitu orang-orang Syiah. Dalam hal ini, sekte-sekte yang lain yang selain daripada Syiah itu masih bisa masuk dalam kategori Ahlus Sunnah dalam pembahasan sahabat, karena mereka tetap mengakui tentang keutamaan para sahabat, mencintai para sahabat, menerima mereka sebagai bahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikategorikan sebagai sunni pada hal ini, pada sisi ini. Jadi salah satu di antara pengelompokan para ulama itu dilihat pada sisi sikap mereka terhadap para sahabat. Maka semua orang yang mencintai dan mengakui tentang keislaman para sahabat, maka itu dikategorikan sebagai sunni. Sekalipun dalam beberapa hal tertentu itu menyelisihi Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, tetapi pada sisi ini masih diakui sebagai sunni. Sedangkan yang tidak mengakui sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, itu di luar Ahlus Sunnah. Itulah yang dikelompokkan sebagai Syiah dalam hal ini. Jadi Al-Imam Al-Humaydi di sini sudah membuat satu klasifikasi bahwa siapa yang membenci, siapa yang mencaci para sahabat Nabi, baik secara kolektif ataupun secara personal sebahagian, maka itu bukanlah Ahlus Sunnah. Bukanlah Ahlus Sunnah. Akan tetapi beliau tidak memberikan detail atau tidak menjelaskan secara detail tentang hukum mencaci ini. Sebelum kita masuk kepada penjelasan yang lebih detail sedikit, beliau mengambil atau menukil pandangan ulama yang ada di masa beliau. Di antaranya beliau menukil pandangan Imam Malik. Ya, tentu Imam Malik kita kenal bahwa beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Darul Hijrah, yang merupakan guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Al-Humaydi sendiri. Nah, beliau mengatakan bahwa Imam Malik, ya berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, itu beristimbat mengambil satu kesimpulan hukum kepada orang-orang yang mencaci maki sahabat ini sebagai orang yang tidak berhak mendapatkan fai, rampasan perang atau harta yang diperoleh dari kaum kufar di saat mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka beliau mengambil kesimpulan ini dari ayat ini, karena ayat ini itu membagi orang-orang yang berhak mendapatkan fai ini menjadi tiga. Yang pertama adalah kaum muhajirin dan kaum ansar. Lalu kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, orang yang membenci sahabat, baik muhajirin ataupun ansar, mencela mereka, mencaci mereka, apalagi mengkafirkan mereka, ini tidak masuk dalam kategori kelompok yang ketiga ini, karena kelompok yang ketiga ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala karakter mereka, sifat mereka sebagai orang yang senang kepada orang-orang yang telah mendahului mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, mencintai mereka, bahkan memohonkan ampun kepada mereka. Ini yang menjadi landasan Imam Malik rahimahullahu taala, dan oleh Al-Imam Al-Humaydi dijadikan sebagai penguat atas pandangan beliau bahwa orang yang membenci sahabat, mencaci maki para sahabat, itu bukanlah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang prinsip dan hal yang mendasar. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembahasan ini, kita juga patut untuk mengetahui secara lebih detail sedikit tentang hukum mencaci para sahabat tersebut. Tentu harus dipahami bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW ini, seperti yang didefinisikan tadi, itu secara kolektif memiliki keutamaan yang disebutkan tadi. Tetapi
di internal sahabat sendiri ini tentu berada pada tingkatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga ada sahabat yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ini tergantung pada tingkat keimanan mereka, kedekatan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana kemudian kontribusi dan perjuangan mereka kepada Islam ini semua juga disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika berinteraksi dengan hal-hal yang seperti ini, kita juga harus memposisikan sebagaimana Allah memposisikan mereka. Karena itu terkait tentang mencela para sahabat, oleh ulama kita disebutkan bahwa para sahabat mencela sahabat ini bertingkat-tingkat hukumnya dan hukumannya. Kadang mencela sahabat ini bisa masuk dalam ranah kekufuran, pelakunya menjadi kafir dan keluar dari Islam. Ya, kadang tidak sampai kepada tingkat kafir atau keluar dari Islam, tetapi tidak lepas dari hukuman yang juga tidak ringan, karena persoalan mencaci sahabat ini adalah persoalan berkaitan dengan masalah hal yang sudah konsensus di kalangan ulama, bahwa sahabat ini adalah posisi dan kedudukan yang telah mutawatir nas-nas yang berhubungan dengan keutamaannya. Karena itu mencaci para sahabat ini harus dilihat dilihat tentang bentuk caciannya, ya, bentuk cacian yang diberikan kepada sahabat, dan yang kedua adalah tentang sejauh mana sahabat tentang imbas daripada cacian ini. Apakah objek yang dicaci ini adalah sahabat secara keseluruhan, secara kolektif, atau hanya sebahagiannya, atau secara personal? Dan orang-orang yang dicaci secara personal ini, apakah dia termasuk sahabat yang mutawatir tentang keutamaannya, seperti misalkan Al-Khulafa'ur Rashidun, Al-Ashar Mubasysyaruna bil Jannah, atau tidak? Dan apakah cacian itu berkenaan dengan prinsip yang berkaitan dengan masalah keislaman sahabat itu, meragukan keislaman sahabat, dan lain-lain? Ini semua adalah hal yang dilihat oleh para ulama kita di dalam membicarakan tentang hukum mencela para sahabat. Karena itu, para ulama kita telah menjelaskan bahwa hukum mencela sahabat dilihat dari beberapa sisi tadi. Dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan atau mayoritas sahabat dicela dengan tuduhan kafir atau tuduhan murtad dan fasik, maka ini dipandang sebagai orang yang kafir, atau perlakuannya, perbuatannya ini, tuduhannya ini adalah tuduhan kafir. Kenapa? Karena ini dapat meruntuhkan Islam dan meragukan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Karena para sahabat ini yang membawa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengatakan sahabat itu secara kolektif atau mayoritas sahabat itu kafir, fasik, murtad, maka ini adalah berimbas pada runtuhnya Islam, diragukannya Al-Quran, dilakukannya Sunnah, karena mereka lah pembawa panji Quran dan Sunnah, dan meragukan pembawa Quran dan Sunnah ini adalah meruntuhkan Islam itu sendiri. Selain itu juga karena memang nas-nas yang jelas tadi, meragukan, apalagi menuduh para sahabat sebagai orang yang murtad, sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang fasik dalam hal keimanan dan akidahnya, ini adalah meragukan sesuatu yang sudah mutawatir, sudah qat'i di dalam Al-Quran. Jadi mencaci, mencela sahabat secara keseluruhan atau mayoritas para sahabat dan menuduh mereka sebagai orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang fasik, ini kafir.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah mencela sebahagian sahabat, ya, sebahagian sahabat dengan celaan yang berkaitan dengan kualitas keimanan mereka, keimanan dan akidah mereka, dengan tuduhan kafir, murtad, atau fasik. Jadi kalau yang pertama tadi adalah sahabat secara kolektif atau mayoritas sahabat, yang kedua ini adalah mencela sebahagian sahabat dengan celaan yang berkaitan dengan masalah keimanan para sahabat, masalah keagamaan mereka, dengan tuduhan kafir, tuduhan fasik, tuduhan murtad. Maka menurut jumhur ulama ini sama dengan yang pertama, yaitu mereka adalah kafir karena hal tersebut merupakan pendustaan terhadap hal-hal yang sudah mutawatir di dalam Al-Quran tentang keutamaan dan keimanan para sahabat tadi. Jadi menuduh sebahagian sahabat dengan tuduhan kafir, tuduhan murtad, maka ini juga menurut jumhur ulama menjadi kafir. Kemudian yang ketiga adalah menuduh sebahagian sahabat dengan tuduhan yang berkaitan dengan yang bukan keimanannya, tidak bersentuhan dengan masalah keimanan mereka, tidak bersentuhan dengan keislaman mereka, ya, tetapi ini juga menjatuhkan posisi sahabat, ya, misalkan menuduh sahabat sebagai orang yang penakut, pengecut, menuduh sahabat sebagai orang yang pelit, ya, dan lain-lain. Tentu semua ini tidak bersentuhan dengan masalah kualitas keagamaannya secara langsung. Tetapi ini bisa menjatuhkan posisi mereka, ini tidak dikategorikan sebagai kafir. Dia tidak kafir, tetapi tidak berarti bahwa mereka dibiarkan. Secara hukum, mereka ini masuk bisa mendapatkan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin, kepada pengadilan untuk menentukan bentuk hukumannya. Bisa jadi hukumannya sampai pada tingkat membunuh mereka, tetapi tidak dikategorikan sebagai kafir pada sisi ini. Tentu masalah hukumannya. Nah, jadi kecuali kalau tuduhannya adalah tuduhan meragukan tentang persahabatannya kepada Nabi, sementara sahabat tersebut adalah sahabat yang sudah mutawatir tentang persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang ketiga. Terkait dengan yang ketiga ini, atau hukuman terhadap orang yang mencaci sahabat secara personal atau secara individual, ulama kita mengkajinya pada sisi yang lain, bahwa harus dilihat dulu tentang sejauh mana persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat tersebut adalah sahabat yang mutawatir persahabatannya dengan Nabi dan jelas ada keutamaan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan kepadanya secara personal, maka mencacinya ini bisa masuk dalam kategori yang pertama dan yang kedua tadi. Tetapi kalau dia adalah sahabat yang tidak mutawatir secara khusus tentang keutamaannya, maka ini tidak masuk dalam kategori hukumnya hukum kafir, namun tidak lepas daripada hukum takzir tadi, karena persoalan mencaci sahabat ini karena kedudukannya sebagai sahabat ini adalah persoalan yang sangat mendasar dalam hal ini dalam Islam, sehingga dalam segala kondisi tidak lepas dari hukuman tadi. Paling tidak adalah hukuman takzir yang berkenaan dengan dirinya, Jadi ini yang terkait dengan ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum tentang para sahabat. Ada sahabat-sahabat tertentu
terutama yang berkenaan dengan istri Rasulullah SAW juga dibahas oleh para ulama kita. Ya, misalnya berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ulama kita tidak lepas dari pembahasan tentang hal ini. Ketika ada yang mencaci Aisyah radhiyallahu taala anha secara khusus dan caciannya berkenaan dengan tuduhan yang dahulu di masa Nabi SAW sebelum turun ayat berkenaan dengan beliau, itu sempat ada yang terfitnah dengan fitnah tersebut dengan tuduhan keji yang disematkan kepada beliau, digosip oleh beberapa orang tertentu tanpa didasari dengan tasabut, maka ulama kita telah menjelaskannya bahwa kalau menghina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hinaan berkenaan dengan tuduhan yang dulu digosipkan oleh sekelompok orang, maka ini bil ittifaq, bil ijma, ini dihukumi sebagai kafir, karena jelas Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang khusus berkenaan dengan bara'ah beliau dari gosip dan tuduhan tersebut. Jadi ini berkenaan dengan Aisyah. Begitu juga dengan ummahatul mukminin yang lain. Kalau ummahatul mukminin yang lain yang dituduh dengan tuduhan keji misalkan, sekalipun tidak ada nas yang khusus berkenaan dengan beliau-beliau tidak sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi oleh ulama kita juga tetap mengatakan bahwa menuduh istri-istri Rasulullah SAW dengan tuduhan keji ini juga berdasarkan pendapat yang rajih, ini bisa masuk dalam kategori kekufuran. Kenapa? Karena menuduh istri-istri Rasulullah SAW dengan tuduhan yang keji ini berimbas kepada tuduhan kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW tentu saja dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istrinya sebagai pendamping Rasulullah karena keutamaan mereka. Dan ketika Nabi SAW mempertahankannya, maka ini berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga menuduh orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah masih tetap mempertahankannya, maka ini juga adalah tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hal-hal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disinggung oleh Al-Imam Al-Humaydi dalam kitab beliau ini. Juga beliau mengisyaratkan tentang hukuman terhadap orang yang mencaci, membenci dan mencela sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa kaji, kita bahas pada kesempatan ini dari naskah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi